Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kita kembali untuk bisa berkumpul pada hari Minggu ini untuk kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersekutu dengan saudara seiman. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menyerahkan ibadah pada hari Minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Allah yang menciptakan langit, bumi, serta seluruh isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk seluruh kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih jika Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami melihat satu yang tetap bahwa kasih karunia-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan jika hari ini Engkau memperkenankan kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan ibadah kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bersekutu dengan Engkau ya Allah sumber kebahagiaan kami. Bersekutu dengan semua saudara seiman yang merupakan bagian dari perjalanan iman kami Tuhan. Kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya kepada-Mu Tuhan. Berkati juga semua para pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada minggu ini Tuhan. Pakai karunia-karunia kami sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Semua jemaat juga yang terlibat dalam pujian, penyembahan dan menerima firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya kami juga dibentuk oleh penyembahan-penyembahan yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan terutama ketika firman Tuhan datang kepada kami, itu membentuk jiwa kami Tuhan Yesus. Sehingga dari hari ke hari kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini sekali lagi ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini, amin. Hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan, amin saudara, percaya itu. Mari pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Apapun keadaan kita, karena kita tahu Dia tuh Tuhan yang baik, amin saudara. Mari kita mau sama-sama katakan. Hidupku ada di tangan-Mu, yang keras yuk. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman-Ku. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur.
hari yang terbaik ini kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, kita mau memuji Dia lebih lagi. Amin. Dia ajaib. Dia besar. Dia luar biasa. Oh Tuhan. Katakan, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, three, go! Hanya Kau Tuhan. Mengatur setiap kehidupan kami Tuhan. Boleh saya persilakan Bapak Ibu untuk
kita duduk, kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebentar saudara, masih ngap-ngapan ini. Ya, lagu ini selalu membawa saya untuk kembali kepada prioritas saya. Ketika saya kerja, ketika saya sibuk dengan setiap pekerjaan saya, lagu ini selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan di atas segalanya. Bahwa Tuhan yang pertama dan terutama dalam kehidupan saya. Lagu ini katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di ya. Kembali, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mari kita prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mengatur, yang menuntun setiap kehidupan kita. Amin. Katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Tak terselami pikiran, tak terukur panjang setia. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Yes Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Yes, Kau tetap. Walau dunia, biarpun semua bergoncang, Kau tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri semua, kita sembah Dia lebih lagi. Tuhan
satu-satunya Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Mari Tuhan, mari tinggikan namanya. Mari katakan, Kau yang terbesar di hidupku. Kau yang terbesar di hidupku. Kaulah satu-satunya. Engkaulah segalanya. Amin Tuhan. Kau yang terbesar di hidupku. Kaulah satu-satunya. Engkaulah segalanya. Kau yang terbesar di hidupku. Kaulah satu-satunya. Engkaulah segalanya. Oh, Kau yang terbesar di hidupku. Kaulah satu-satunya. Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupakai selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu-waktu yang Kau berikan untuk kami menyembah-Mu. Biar nanti Tuhan kami terus menyembah-Mu. Dalam sehari-hari kami Tuhan, biar Engkau yang menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mempersembahkan setiap persembahan kami. Kau yang terus Tuhan pakai persembahan kami sebagai membesarkan kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Biarlah semua yang mengelolanya Engkau terus Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk seluruh kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menyertai kami di dalam puji-pujian yang kami telah naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan telah Engkau perkenankan kami untuk memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan itu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena lahir dari ketulusan kami kepada Engkau Tuhan dan kasih kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau berikan kepada kami hati yang mau dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu itu masuk ke dalam hati kami, dia membentuk hati kami, memberikan pengharapan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, membantu kami melihat kehidupan kami, membantu kami melihat pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sekali lagi saudara, shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat ke-18. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 18, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan semakin besar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan ini kita, tema bulanan kita adalah bicara tentang doktrin karya Allah di dalam kehidupan manusia dan alam semesta pada umumnya. Nah, hari ini kita bicara khusus tentang doktrin Allah, tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Ini merupakan rangkaian dari karya keselamatan Allah bagi manusia. Di dalam minggu lalu kita sudah belajar bahwa ketika Allah mengasihi manusia, Allah menciptakan manusia, lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia bukan saja jatuh ke dalam dosa, dia meninggalkan Allah. Dan setelah itu Allah tidak membiarkan dia begitu saja, Allah datang dan dia menyelamatkan manusia. Nah, kita lihat bahwa dalam penebusan Kristus ada 2 karakter Allah yang terlihat jelas di sana, yaitu keadilan Allah dan kasih Allah. Keadilan Allah karena dia harus menghukum dosa. Kalau ada Allah yang tidak menghukum dosa, maka dia bukan Allah yang kudus. Kalau Allah hanya mengampuni dosa, dia mungkin Allah yang kasih tapi dia bukan Allah yang kudus. Tapi karena dia Allah yang kudus, maka dia harus menghukum dosa. Tapi kalau dia menghukum dosa, tidak ada satu manusia pun yang akan terselamatkan dari pedang keadilan Allah. Karena itu dia harus juga menyelamatkan manusia, karena dia adalah yang kasih. Sebagai solusi daripada 2 hal dilema ini, maka Kristus lahir sebagai manusia, supaya dia bisa menanggung dosa manusia. Dan disitulah keadilan Allah nyata sekaligus kasih Allah nyata. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, maka pada saat yang sama kita pun sudah diadili di dalam kematian Kristus di kayu salib. Tapi sekaligus kita juga menerima kasih Allah. Nah saudara, ketika kita bicara tentang keselamatan di dalam kekristenan, kita tidak hanya bicara tentang satu peristiwa yang terjadi pada saat kita percaya kepada Tuhan. Di dalam kekristenan kita percaya bahwa keselamatan itu bersifat maju ya, already but not yet. Sudah dimulai pada saat kita percaya kepada Tuhan, tapi akan memuncak pada saat Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Nah, bagian ini saya tidak akan mengurai dengan lebih jelas pandangan ini, ajaran Alkitab ini. Tapi kalau saudara mungkin mau melihat, saudara mungkin bisa melihat di dalam Alkitab, dalam Efesus 2 ayat 8, di sana dikatakan bahwa kita sudah diselamatkan pada saat kita percaya. Tetapi dalam Alkitab juga misalnya 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan bahwa kita sedang diselamatkan.
Artinya keselamatan itu bukan hanya terjadi pada waktu lalu, tapi dia sedang bekerja di dalam kita saat ini. Dan pada akhirnya juga di dalam Roma 5 ayat 9 ayat 10 sampai 10 dikatakan bahwa keselamatan itu akan datang. Ketika Tuhan datang, dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Jadi keselamatan di dalam kekristenan itu bukan hanya satu peristiwa di dalam rangkaian kehidupan manusia, satu peristiwa saja, bukan. Tetapi suatu rangkaian yang panjang, sejak kita percaya sampai nanti Kristus datang kembali pada kali yang kedua, dia akan menyempurnakan seluruh kehidupan kita. Itu yang disebut dengan glorifikasi. Nah saudara, tentu karena ini doktrin, saya minta kita untuk bisa fokus di sini dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya berusaha supaya tidak terlalu lama, sehingga Bapak Ibu pun tidak terlalu capek untuk mendengar suatu konsep yang mungkin agak kompleks begitu. Tapi saudara, mengapa doktrin itu penting? Karena kekristenan itu bicara tentang keyakinan, kekristenan itu bicara tentang pola hidup. Nah pola hidup kita tidak mungkin akan berubah selama kita tidak punya suatu dasar pemikiran yang diubah. Karena itu Alkitab ketika dia bicara tentang pertobatan, dia bukan hanya bicara tentang perubahan perilaku, tapi dia juga bicara tentang perubahan budi. Berubahlah dalam pembaharuan budi, dalam Roma 12 gitu ya. Dan salah satu cara yang Tuhan gunakan untuk merubah budi kita, budi itu bukan cuma kesadaran tentang baik dan jahat, tetapi cara pandang kita terhadap realitas itu adalah melalui Alkitab, melalui doktrin pengajaran gereja. Jadi ini merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari oleh gereja. Gereja wajib mengajarkan doktrin. Dan karena itu bulan ini kita siapkan untuk khusus mengajar tentang doktrin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita bisa melihat ada kurang lebih, kalau kita melihat ada kurang lebih 2 hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa glorifikasi ini, dari peristiwa di mana Allah memuliakan kita pada saat nanti datang kedua kali, dan itu bisa menjadi pengharapan bagi kita. Jadi ada 2 hal yang bisa kita pelajari tentang Allah dari peristiwa glorifikasi. Pertama, kita melihat bahwa Allah adalah sumber dan tujuan hidup manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan di sana bahwa Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia menaruh kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan di situ bahwa Allah meletakkan kekekalan dalam hati mereka, manusia. Olam, ya, kekekalan di dalam hati manusia. Nah apa artinya kekekalan di dalam hati manusia? Ada semacam infinite longing gitu. Jadi ada semacam kerinduan terhadap keabadian di dalam diri manusia. Saudara, salah satu hal yang menarik ketika kita belajar tentang agama-agama, ya, filsafat agama. Salah satu hal yang menarik bahwa ada semacam kesamaan dari antara seluruh agama, dan ini berlaku di seluruh budaya, adalah semua manusia, semua orang, semua budaya itu sadar bahwa mereka terbatas. Sadar bahwa mereka tidak kekal, tapi ironisnya mereka justru merindukan kekekalan. Itu ironisnya. Kita semua tidak kekal, tapi kita merindukan kekekalan. Itu yang tadi pengkhotbah katakan, dia meletakkan kekekalan di dalam hati manusia. Infinite longing dalam hati manusia. Ada kerinduan kepada kekekalan. Dan kerinduan ini biasanya saudara lihat di dalam bentuk ajaran agama-agama. Puncak di agama-agama biasanya misalnya ya, dalam agama-agama timur ada istilah nirwana. Apa itu nirwana? Nirwana adalah tempat di mana tidak ada lagi kerinduan itu. Jadi mereka bilang ya kerinduan yang salah. Siapa yang salah? Saya rindu terhadap kekekalan tapi saya tidak kekal. Maka bagaimana ini? Bagaimana fakta ini? Maka mereka bilang yang salah bukan kekekalannya, bukan kitanya, tapi keinginan kita yang salah. Makanya mereka bilang nirwana. Nirwana adalah tidak, wana itu angin atau keinginan. Ya, jadi nirwana itu keadaan tanpa keinginan. Lalu ada juga yang misalnya dia bilang moksa. Moksa berarti
Kenapa ada keinginan kekekalan? Karena kita terlempar di dalam siklus reinkarnasi ini ya. Kita terlempar dalam siklus kelahiran dan kematian. Itulah yang membuat kita terperangkap dalam kesementaraan. Sementara kita merindukan yang kekal. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melepaskan diri dari rangkaian kematian dan kehidupan ini atau reinkarnasi itu. Caranya bagaimana? Ada begitu banyak cara. Intinya bahwa kita harus moksa. Kita meninggalkan rangkaian kehidupan reinkarnasi ini. Lalu ada juga bilang tentang surga, ya, agama-agama Semitik, ya, Yahudi, Kristen, Islam. Mereka bicara tentang surga, tempat di mana keabadian itu ada. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam seluruh agama, termasuk di dalam agama-agama yang kuno, ya, misalnya Yunani kuno, ada nama istilahnya eudaimonia. Kerinduan terhadap sang abadi itu ada dalam diri manusia. Jadi semua agama, semua manusia di sepanjang sejarah, mereka sadar bahwa mereka sementara, tapi mereka merindukan sang kekal itu. Itu sesuatu hal yang sangat misteri bagi manusia. Sangat misteri bagi manusia. Kita sementara tapi kita menginginkan kekekalan. Saya beberapa waktu lalu, waktu saya masih mahasiswa, sudah semester akhir Bapak Ibu, dan saat itu saya sakit demam berdarah. Ya. Jadi demam berdarah itu kita trombosit turun, lalu kemudian saya pingin makan. Tapi ketika saya makan, saya muntah lagi. Ya. Saya pingin makan, saya muntah lagi. Ya. Beberapa waktu lalu juga waktu saya masih pelayanan jadi mahasiswa, kemudian praktek di Jawa Timur, ada seorang bukan jemaat tapi tetangga gereja kami gitu. Dia sakit rabies, saudara ya. Rabies itu dia pingin minum, tapi ketika dia minum, sistem sarafnya menolak begitu. Lalu dia gelagapan. Begitu. Nah saudara, kalau kita bicara tentang manusia, kita pun seperti itu. Kita menginginkan kekekalan, tapi kita tidak bisa hidup di dalam kekekalan. Kita ingin bahagia yang sejati, tapi yang kita dapatkan hanya bahagia yang sementara. Saudara beli barang, saudara senang gitu ya, besok-besok barangnya kesenangan itu sudah mulai turun lagi. Ya. Dia menjadi sementara. Alkitab berkata bahwa tidak ada cara untuk mengisi kekosongan itu. Selain di dalam siapa saudara? Di dalam Allah. Allah adalah sumber kepuasan abadi di dalam diri manusia. Ketika kita merindukan kekekalan maka tidak ada cara yang lain. Kita harus datang kepada sang sumber kebahagiaan kekal itu. Yaitu Allah itu sendiri. Dan boleh dikatakan bahwa sepanjang kehidupan manusia, sejarah manusia itu diisi oleh perjalanan ini. Mencari kebahagiaan. Kenapa kita kerja? Kalau saya ngobrol dengan anak saya waktu kecil ditanya, Pak kenapa kita harus sekolah? Supaya kita bisa kerja. Kenapa kita kerja? Ya supaya kita bisa beli makan. Kenapa kita bisa beli makan yang enak? Gitu? Ya supaya kita bisa hidup. Kenapa kita harus hidup? Ya, tanya seterus-terusnya, intinya adalah ya supaya kita bahagia. Tapi kenapa? Setelah itu kita mati. Ya, cukup aneh juga kan ya. Pada akhirnya kita mati. Tapi pertanyaannya kenapa kita harus tidak mati? Kenapa kita harus bertanya tentang harapan yang sebenarnya kita tidak bisa? Ya, itu keabadian. Jawabannya adalah ya karena kita ingin bahagia yang sejati, bahagia yang kekal. Nah saudara, sepanjang hidup manusia selalu berusaha untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya. Selama manusia tidak bertemu dengan Allah, dia selalu terdapat kekosongan di dalam hatinya. Mereka tidak tahu mengapa dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengisi kekosongan itu. Tapi mereka berusaha untuk melakukan itu. Ada begitu banyak cara yang mereka lakukan. Kumpul harta yang banyak, kerja yang baik. Ada yang kemudian menikah. Lalu ada yang kemudian nanti bangun keluarga, saya hidup setelah bangun keluarga, enggak juga tuh. Gitu. Setelah kumpul harta yang banyak, enggak juga. Kebahagiaan itu bersifat sementara. Maka pertanyaannya bagaimana caranya manusia untuk hidup? Atau mencapai kebahagiaan kekal. Ya. Itu menjadi pergulatan semua manusia di sepanjang sejarah. Di negara-negara miskin orang bilang, oh karena ketiadaan bahan kebutuhan pokok maka kita menjadi menderita. Setelah kita kaya, ya kalau saudara lihat negara-negara kaya, tingkat bunuh diri pun tinggi sekali. Kenapa begitu? Karena kehausan manusia kepada kekekalan itu tidak pernah bisa diisi oleh sesuatu yang bersifat
sementara. Segala sesuatu itu bersifat sementara. Karena itu saudara, seorang bapak gereja bernama Agustinus, dia adalah seorang filsuf yang cukup dihormati di dunia barat. Dia sudah mencoba mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan jiwanya. Dia belajar filsafat, dia ikut agama-agama, bahkan kehidupan moralnya pun sebelum bertobat bukan merupakan kehidupan moral yang baik. Dia mengeksplorasi semua hasrat di dalam dirinya. Dan dia bilang bahwa saya tetap menemukan kekosongan. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus, sebenarnya orang tuanya Kristen, Monica itu Kristen dan selalu mendoakan dia. Dan satu ketika Roh Kudus mentransformasi kehidupannya. Roh Kudus hadir dalam kehidupannya, dia diubah. Dan dia bertemu dengan Tuhan sang abadi itu ketika dia dilahirkan kembali. Lalu kemudian dia menulis tulisan yang berjudul pengakuan-pengakuan. Di dalam bahasa Latin disebut dengan istilah confessiones, pengakuan-pengakuan. Dan dia menulis di kalimat pertama, di ayat pertama dari buku itu. Dia menulis, ya Tuhan, Engkau menciptakan manusia untuk dirimu dan manusia tidak akan tenang sampai mereka berdiam di dalam-Mu. Saudara, apapun yang kita cari di dunia ini untuk menutupi rasa kosong itu tidak pernah akan terpuaskan karena semua itu bersifat sementara. Hanya di dalam Tuhan saja kita bisa menemukan kebahagiaan sejati. Hanya di dalam Tuhan saja kita bisa merasakan betul-betul kebahagiaan yang sejati itu ada di dalam hati kita. Saudara. Itu hal yang pertama yang bisa kita lihat tentang kasih, tentang glorifikasi. Bahwa dia menjadi sumber dan tujuan daripada hidup kita. Kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua, salah satu menarik daripada ajaran glorifikasi ini adalah di situ diajarkan bahwa ketika Allah mengasihi kita, ketika Allah menebus kita, dia bukan hanya menebus kita, membebaskan kita dari tuntutan dosa, tapi dia juga melayakkan kita, menjadikan kita layak. Supaya kita bisa kembali kepada dia. Nah saudara, pertanyaannya tadi adalah mengapa manusia ingin mencapai kebahagiaan abadi? Mengapa manusia ingin mencapai kebahagiaan abadi? Nah kalau kita lihat dalam Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas alasan mengapa manusia ingin menginginkan kebahagiaan abadi. Yang pertama karena manusia diciptakan, manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah bukan hanya menciptakan manusia begitu saja. Dia menciptakan manusia dengan gambar dan rupanya. Sehingga manusia itu bisa berinteraksi dengan dia. Ketika manusia berinteraksi dengan Allah, maka kebutuhan dia akan kekekalan itu terpuaskan di situ. Ketika manusia berinteraksi dengan Allah, maka ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya itu dipuaskan. Nah tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian kita lihat di sana, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini adalah respon daripada Adam ketika dia telah jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Dia bilang, aku sedang bersembunyi. Karena ketika aku mendengar engkau datang di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, salah satu hal yang menarik di sini adalah ketika dia berkata bahwa aku takut karena apa saudara? Karena apa? Aku telanjang. Nah harusnya dia berkata aku malu karena aku telanjang. Tapi dia bilang enggak, aku takut karena aku telanjang. Nah mengapa dia menjadi takut bukannya malu? Para bapak gereja bilang bahwa itu karena dia tidak lagi memiliki kemuliaan di dalam dirinya. Roma 3 ayat 23 bilang bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada kemuliaan yang menutupi dia, menjaga dia. Sehingga waktu dia berinteraksi dengan Allah semesta alam, dia tidak hangus, dia tidak hancur. Ada kemuliaan itu. Dan ketika dia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan itu dihilangkan dari dia. Dia hilang kemuliaan itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma bahwa manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan proteksi terhadap kemuliaan Allah itu. Dan akhirnya manusia tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah.
Tapi mungkin ada yang bertanya, loh kenapa itu Adam bisa berhubungan dengan Allah? Jawabannya di sini saudara. Allah tahu Adam telah berdosa, Allah tahu Adam telah memberontak kepada Allah. Dan karena itu Allah datang. Dikatakan di situ bahwa dia berjalan-jalan dalam taman itu. Artinya Allah dengan segala kemuliaannya, dia menahan kemuliaannya sedemikian rupa. Sampai titik di mana dia bisa berinteraksi dengan manusia. Dia datang dalam wujud manusia. Dia turun dalam wujud manusia, lalu dia berinteraksi dengan Adam. Saudara, ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saja Tuhan datang dengan kemuliaannya. Ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, tidak dikatakan bahwa Tuhan menjadi berjalan-jalan begitu ya. Dikatakan hanya bahwa Tuhan berfirman. Artinya Tuhan dalam segala kemuliaannya itu bisa berinteraksi dengan Adam yang pada saat itu kemuliaan Allah itu masih ada. Tapi ketika manusia berdosa, dikatakan bahwa Tuhan datang dengan cara berjalan-jalan. Artinya Tuhan datang dalam wujud manusia untuk berinteraksi. Kalau saja Tuhan datang dengan segala kemurnian kemuliaannya, maka manusia akan binasa. Manusia akan hancur. Adam akan, kita sudah tidak ada lagi di sini. Karena Adam sudah mati. Tapi dikatakan di sana bahwa dia berjalan-jalan untuk bertemu dengan Adam. Bentar. Nah saudara, dan bukan itu saja saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24, dikatakan di sana bahwa kemudian Tuhan menghalau manusia pergi dari Taman Eden. Tempat di mana hadirat Tuhan Allah itu ada di situ. Lalu kemudian manusia pergi dari Taman Eden dan dikatakan bahwa Tuhan meletakkan malaikat dengan pedang kerub, ya, dengan pedang yang menyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Nah saudara, kalau kita membaca bagian ini mungkin kita akan berpikir bahwa malaikat itu ditempatkan untuk menjaga supaya manusia tidak masuk ke dalam pohon kehidupan dan memetik buah dari pohon kehidupan itu. Itu betul, tapi ada hal lain juga yang perlu kita lihat bahwa, ingat bahwa Taman Eden itu juga melambangkan kemuliaan Allah, tanda kemuliaan Allah. Dan kalau kita lihat di sana, tanda kemuliaan Allah itu juga jika dihampiri oleh manusia berdosa, itu juga bisa menghanguskan kita. Karena itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya kerub-kerub itu, ya malaikat-malaikat itu, sedang tidak menjaga Taman Eden dari manusia. Tapi sedang menjaga manusia dari Taman Eden. Saudara, kalau kita pergi ke museum, lalu kita lihat ada barang-barang antik di dalam sebuah kotak kaca begitu. Nah, kotak kaca itu kemudian kita bisa lihat kotak kaca itu membantu atau melindungi benda-benda itu dari kita. Betul saudara? Melindungi benda-benda itu dari kita. Berbeda kalau saudara pergi ke kebun binatang. Lalu saudara lihat di dalam ada mungkin kotak-kotak kaca begitu, ada bagian-bagian kaca begitu. Ada singa di situ. Nah lalu kotak-kotak itu tidak melindungi kita. Tidak melindungi singa dari kita saudara. Tapi sebaliknya melindungi kita dari singa itu. Ya. Nah kerub-kerub itu pun tidak cuma menjaga supaya manusia tidak masuk ke dalam. Tapi dia juga menjaga manusia untuk tidak hadir dalam kemuliaan Allah itu. Tempat di mana kemuliaan Allah itu ada. Nah salah satu tafsiran yang cukup melihat hal ini adalah tafsiran dari beberapa rabi Yahudi. Yang disebut dengan Midrash Rabbah Bereshit. Jadi Midrash Rabbah Bereshit itu adalah tafsiran para rabi tentang kitab Kejadian. Nah di sini ditulis di situ bahwa kerub dan pedang yang menyala-nyala itu tidak hanya menjaga pohon itu, tetapi juga menjaga jalan menuju hadirat Shekinah. Jalan menuju hadirat Allah itu. Karena kalau manusia datang ke hadirat Allah tanpa kemuliaannya, maka dia bisa mati seketika itu juga. Dan ini pun diajarkan oleh bapak-bapak gereja, Origen, kemudian Gregorin dari Nisa, dan beberapa bapak gereja lain juga melihat hal yang sama, saudara. Bahwa kemuliaan itu, kerub-kerub itu melindungi manusia dari kemuliaan Allah. Dan saudara, setelah itu kisah tentang kemuliaan Allah yang menghanguskan itu kemudian menyebar di sepanjang sejarah Alkitab kita.
Kalau kita lihat, saya mencatat dalam kitab kisah Musa. Musa itu kurang lebih tahun 1400 sebelum Masehi. Dikatakan di sana bahwa ketika Musa ingin menghampiri Allah, Tuhan bilang, kamu tidak bisa melihat aku karena tidak ada yang bisa melihat aku muka dengan muka dan mereka tetap hidup. Kemudian bangsa Israel ketika Tuhan menampilkan kemuliaannya, bangsa Israel bilang, Musa jangan kami menghadap Tuhan, nanti kami mati. Engkau saja pergi menghadap Tuhan. Karena mereka melihat begitu dahsyat kemuliaan Allah itu. Lalu para imam juga. Ketika mereka membuat kemah tabernakel, Tuhan bilang kepada Musa supaya bilang kepada Harun, jangan masuk keluar kemah itu dengan sembarangan, nanti kamu mati. Karena di kemah itu aku akan menyatakan syekinahku, aku akan menyatakan kemuliaanku. Itu kurang lebih tahun 1400 sebelum Masehi, 3400 tahun sejak saat itu. Lalu kemudian kita juga lihat misalnya tahun pada zaman pemerintahan ya, Usa itu kan kurang lebih tahun 1000 Masehi. Ada seorang bernama Usa itu adalah anak dari Abinadab. Pada saat itu Daud memerintahkan supaya tabut Allah itu sudah disimpan di rumah Abinadab kurang lebih 20 tahun setelah direbut dari bangsa Filistin. Dan mereka ingin mengantarkan tabut Allah itu ke Yerusalem. Dan mereka taruh tabut Allah itu di atas kereta. Nah, sebenarnya juga ini sudah salah, biasanya tabut Allah itu tidak dibawa di atas kereta, tapi dipikul. Begitu ya, dipikul. Dirancang untuk dipikul. Tapi mereka taruh di atas kereta, tiba-tiba keledai daripada itu kemudian agak miring begitu, lalu kereta itu agak terpelecok begitu. Dan tabut itu turun, lalu kemudian Usa dengan niat baik dia memegang tabut itu. Tapi ketika dia memegang tabut itu, apa yang terjadi saudara? Seketika itu juga mati. Kemuliaan Tuhan tidak bisa ditoleransi. Ketika kita manusia berdosa menghampiri kemuliaan Tuhan, kita akan mati. Kemudian juga kita lihat juga Yesaya hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Ketika dia melihat, dia bicara tentang kejahatan orang-orang Yahudi, orang Israel. Dia bilang celakalah orang yang begini, celakalah orang yang melakukan kejahatan, celakalah orang yang korupsi dan segala macam. Tapi ketika dia melihat Tuhan, dia bilang celakalah aku karena aku telah melihat yang maha tinggi. Tapi aku seorang yang najis bibir. Dan itu bukan hanya terjadi pada zaman perjanjian lama saudara. Ketika murid-murid Kristus melihat Kristus, ya khususnya Matius, Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka melihat Yesus mentransformasi dirinya. Transfigurasi dia menunjukkan kemuliaannya. Tentu kemuliaan yang terbatas yang bisa diakses oleh mereka. Dikatakan di situ mereka tersungkur dan ketakutan. Nah pertanyaannya mengapa mereka tersungkur dan ketakutan? Karena mereka orang Yahudi, mereka tahu tidak ada yang pernah melihat Allah dengan kemuliaannya dan tetap hidup. Kisah lain lagi misalnya kisah Rasul Paulus. Ini kisah yang fenomenal. Ketika dia menganiaya umat Tuhan, tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya dengan kemuliaan, tetap kemuliaan yang terbatas. Lalu Rasul Paulus membuka mata melihat cahaya itu. Dan apa yang terjadi saudara? Dikatakan di sana, matanya tidak bisa melihat. Bukan hanya itu saja, dia mengalami yang namanya trauma. Ya, disebutkan teopanik trauma. Teopanik trauma itu adalah trauma yang secara psikis begitu luar biasa, karena dia mengalami semacam perjumpaan dengan sebuah kenyataan realitas yang lebih besar daripada dia. Dan dikatakan bahwa dia 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Itu suatu hal yang sangat luar biasa saudara. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan di dalam Alkitab salah satu bagian yang bisa kita lihat lagi, misalnya berapa waktu lalu kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 7. Ketika Tuhan menampilkan kemuliaannya kepada Rasul Yohanes. Dikatakan Rasul Yohanes melihat kemuliaan Allah di Pulau Patmos dan dia tersungkur seperti orang mati. Saudara, ini kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan yang tidak bisa kita pandang enteng, saudara. Dan karena itu ketika kita bicara tentang keselamatan, keselamatan bukan hanya bicara tentang dosa kita dibayar oleh Tuhan, saudara. Keselamatan bicara sanggupkah kita menghampiri Allah yang Maha Kudus. Rasul Yohanes adalah orang percaya. Dia melayani Tuhan, dia rasul terakhir yang hidup. Tapi ketika dengan keadaan saat ini, dia bertemu dengan Allah yang Maha Tinggi. Apa yang terjadi? Dia tersungkur seperti orang mati. Artinya saudara, kita tidak pernah bisa menghampiri Allah yang kudus
jika Allah tidak melayakkan kita untuk menghampiri Dia. Itulah yang disebut dengan glorifikasi. Nah, seringkali orang Kristen ketika bicara tentang keselamatan, siapa sudah selamat? Amin, percaya betul. Alkitab bilang bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi keselamatan itu bukan dibebaskan dari saja. Bukan kita dibebaskan dari tuntutan hukuman yang harusnya kita tanggung. Tapi juga kita diperkenankan untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah. Tinggal dengan kemuliaan Allah. Dan itu juga masalah serius, saudara. Kebanyakan orang Kristen mungkin tidak mau lihat hal ini. Pokoknya saya sudah selamat, percaya kepada Tuhan saya selamat. Betul, tapi Alkitab tidak hanya mengajarkan itu. Itu separuh kebenaran. Alkitab mengajarkan bahwa supaya masuk, kamu sudah dibebaskan dari hukuman dosa, itu betul. Tapi supaya masuk dalam kemuliaan Allah, kamu harus hidup di dalam kekudusan, bekerja sama dengan Roh Kudus yang sekarang bekerja di dalam dirimu, supaya kamu bisa masuk ke dalam kemuliaan itu. Itulah pengudusan dan itulah glorifikasi. Jadi keselamatan, saudara, kalau kita lihat misalnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2-3 dikatakan di sana, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara, tidak ada manusia yang bisa melihat Allah dengan keadaan sebenarnya selain Dia yang sudah ditransformasi oleh Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah dalam keadaan sebenarnya selain Tuhan mengerjakan itu. Nah, pertanyaannya dimulai dari mana Allah mentransformasi kita? Di situ dijelaskan bahwa kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Artinya apa? Karena kita berharap bahwa kita akan bertemu dengan Allah, tinggal dalam Allah dalam kekekalan, di dalam kemuliaan yang mematikan itu bagi orang berdosa, maka kita harus mulai sekarang hidup di dalam kekudusan. Kalau bicara tentang berjumpa dengan Allah di dalam kekekalan, kita juga pada saat yang sama bicara tentang kehidupan yang suci. Pertanyaannya, apakah kita sudah mulai hidup di dalam kesucian itu? Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa harus takut dan gentar? Karena kemuliaan yang hendak kita hidupi nanti adalah kemuliaan yang mematikan bagi orang yang tidak mau bekerja di dalam pengudusan itu. Karena itu kita harus hidup dengan takut dan gentar, hidup di dalam pengudusan. Dan itu dimulai sejak kapan? Sejak saat ini. Sejak kita ada di dunia ini, Tuhan sudah bekerja untuk mentransformasi kehidupan kita. Supaya kita layak. Kasih Allah bukan hanya membebaskan kita dari dosa. Tapi kasih Allah juga memanggil kita masuk ke dalam pengudusan, kemuliaan itu. Saudara, firman Tuhan hari ini ingin datang kepada kita. Mengajak kita untuk kembali melihat pengharapan kita di balik kedatangan Kristus yang datang kedua kali. Ketika Dia datang dalam kemuliaannya, apakah Tuhan juga mengizinkan kita untuk masuk dalam kemuliaannya itu? Beberapa waktu lalu saya kedatangan sahabat saya, sepupu saya. Dan sepupu saya ini kurang lebih dalam bulan ini juga sih, makanya saya tidak kau dua, saya lupa minggu pertama atau minggu kedua begitu ya, saya kau satu, karena saya antar sepupu saya. Nah, sepupu saya ini orang Kristen dari sejak kecil. Dia dari sejak kecil dia orang Kristen, taat karena kakek kami adalah pendeta dan taat begitu ya, pendeta Protestan, dia taat. Tapi memang dalam perjalanan hidupnya dia cerita dengan saya setelah waktu dia datang di sini, kita jarang sekali bicara tentang hal-hal rohani gitu. Dan ketika dia ngobrol dengan saya, dia bicara tentang hal-hal yang spiritual. Dia bilang, sebagai orang Kristen saya lahir dalam keluarga Kristen. Ya, saya sejak kecil kita ke sondak sekolah minggu. Dan kita jadi Kristen pada umumnya. Tapi ketika dia tetap dia merasa ada semacam kekosongan dalam hatinya. Jadi dia kuliah di S1-nya di Manado, lalu S2-nya dia ambil digital security di
Belgorod di Rusia. Lalu dia pulang, dia sempat kerja lagi di Indonesia, kemudian kurang lebih serupa tahun 2018-2019, dia pergi lagi ke Alabama untuk ambil PhD-nya di bidang artificial intelligence. Dan puji Tuhan di sana dia bertemu dengan satu komunitas, kan Alabama itu adalah red state ya, tempat di mana banyak sekali orang Kristen yang konservatif tinggal di situ. Dan dia kemudian diajak oleh salah satu temannya untuk pergi ke komunitas mereka di salah satu gereja di Alabama sana. Dan satu hal yang menarik di sana adalah ketika dia mengikuti ibadah itu dari hari ke hari, dia sadar bahwa ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya yang selama ini dia cari. Dan dia coba penuhi lewat pendidikan, lewat pekerjaan, lewat apa. Tapi tetap bagian itu tidak terisi oleh dia. Itu yang tadi kita bilang infinite longing itu. Ada semacam kesadaran bahwa pasti ada sesuatu yang pingin saya cari. Ya. Pasti ada sesuatu yang bisa memuaskan saya. Tapi dia nggak tahu itu apa. Dan kemudian di sana dia mulai terima Tuhan. Dia ditransformasi oleh Tuhan. Dan dia merasa bahwa ini adalah tempat yang saya cari selama ini. Ya. Dan dia bersyukur untuk itu. Ya. Waktu hari Minggu, beberapa minggu lalu saya ajak dia ke sini dan karena dia dalam tradisi gereja Protestan, dia tidak terbiasa dengan ya pujian gitu. Tapi waktu dia lihat ini mirip dengan gereja saya yang di sana. Gitu. Nah saudara, poin yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya setiap manusia kita punya kerinduan akan sang kekal itu dalam hati kita. Semua kita pengen sang kekal itu dalam hati kita. Dan kalau kali ini ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, saudara, keselamatan kita itu bukan cuma kita dibebaskan dari dosa. Keselamatan dalam kekristenan itulah ketika kita ketemu dengan Allah, sang pemuas kebahagiaan kita. Lalu kita bertemu dengan Allah, kita kembali ke Taman Eden, kita hidup bersama-sama dengan Allah. Di dalam kemuliaannya, sehingga kekosongan hati kita bisa dipenuhi, itulah surga. Banyak agama mengajarkan surga dengan cara yang berbeda. Orang mengajarkan surga lebih banyak kepada upah ketika hidupmu benar. Ketika hidup kita baik-baik saja, kita akan diupahi surga. Tapi surga dalam kekristenan berbeda. Surga dalam kekristenan bukan kita diupahi surga. Kalau kita hidup benar, kita hidup mau taat kepada firman Tuhan, mau taat kepada dorongan Roh Kudus dalam hati kita, maka kita diperkenankan untuk hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya. Dia akan mengelevasi keberadaan kita, mengglorifikasi keberadaan kita. Kita kemuliaan yang tadinya hilang akan dikembalikan lagi. Tapi bukan hanya dikembalikan, bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya kita bisa hidup kembali dengan Allah. Sehingga kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan abadi. Kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang tak terbatas. Itulah surga. Pertanyaannya, surga seperti apa yang saudara mau? Kita berkata bahwa surga yang sejati adalah surga di mana Allah hadir dan kita menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita untuk terus berpartisipasi dalam karya pengudusan Allah bagi kita. Dan juga supaya kita memiliki pengharapan bahwa kita suatu ketika nanti akan dilayakkan untuk tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya yang agung itu. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menginginkan kami kembali kepadamu Tuhan. Dan Engkau telah mengaruniakan berbagai macam hal dalam kehidupan kami. Mengaruniakan Roh Kudus dalam hati kami. Mengaruniakan kami berbagai macam perangkat-perangkat rohani, gereja Tuhan, komunitas rohani, berbagai program-program dalam gereja ini membantu kami supaya kami hidup di dalam kekudusan. Supaya nantinya ketika Engkau datang, Engkau akan mensempurnakan pengudusan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk setia kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami terus dimuliakan, terus mengalami pemurnian-pemurnian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah saya bacakan untuk kita semua. Setiap kali kita akan makan dan minum perjamuan kudus, kita datang di rumah Tuhan, kita diundang oleh Tuhan sendiri untuk bersama-sama dalam satu perjamuan yang kudus. Oleh sebab itu saudara, karena ini bersifat kudus, sakral, sehingga kita sebut sakramen, maka saudara kita mempersiapkan diri untuk makan dan minum bersama-sama. Kalau saudara diundang di kondangan, undangan menikah atau apapun juga, saudara mempersiapkan diri. Dan ini lebih lagi, ini satu undangan, perjamuan yang diundang oleh Tuhan sendiri. Dalam satu perjamuan yang sakral, yang kudus. Sebab itu biasanya saya katakan supaya kita mempersiapkan diri. Menjelang kita terima roti dan anggur atau perjamuan kudus ini. Saudara, apa sebabnya? Sebab kita semua yakin bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk makan dan minum bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Tapi puji Tuhan, kita dilayakkan karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga pada saat kita menerima dan kita makan dan minum, maka kita selalu mengingat akan betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita nyanyi satu kur, yaitu Tuhan Yesus Kau, dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya karena dosa, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan.
Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama dalam satu undangan perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini mengingatkan kami semua untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ditebus dosa-dosa kami. Kami boleh diselamatkan karena percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami makan dan minum, boleh kami Tuhan memperingati akan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami serahkan. Selanjutnya kami akan makan dan minum perjamuan kudus ini. Dan kami sudah alaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicabeti, dipukul, diludahi. Semua dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku Mari saudara, angkat cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Daun anggur ini adalah darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimana besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anaknya. Sesudah makan dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya,
Mari saudara kita mengucap syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan untuk kami semua. Siapa kami Tuhan di hadapan Engkau? Kami adalah orang berdosa yang seharusnya dihukum, tapi kami boleh menerima keselamatan dan kami terus boleh di dalam kemuliaan Allah sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan senantiasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya kalau ada di antara kami datang dengan sakit penyakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih karena Engkau menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh anak muda untuk hadir dalam acara The Flame Youth Worship Night yang berkolaborasi dengan Billy Simpson yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, jam 6 malam sampai selesai di Gereja Rehoboth Dewi Sartika, Gedung F, Lantai 5. Dengan tema Stay Connected, kami rindu membawa anak-anak muda untuk kembali terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Mari bersama kita dukung acara ini, baik melalui doa maupun melalui dorongan yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak muda untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di tengah tekanan hidup, pekerjaan, dan relasi yang semakin kompleks, banyak orang mulai merasa cepat lelah secara emosional, cemas berlebihan, mengalami kesulitan tidur, bahkan kehilangan semangat. Dalam Pastor Corner bulan November, kita akan mendengarkan sharing dari Pendeta Yohanes Runkat dengan tema kesehatan mental. Pertemuan ini diadakan pada hari Kamis, 6 November 2025. Pukul 19 sampai 20.30 melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan
Ya, puji Tuhan. Mulai pertama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada kebaktian pagi hari ini. Siapa yang saudara yang baru pertama kali hadir, silakan saudara angkat tangan. Saya lihat ada yang baru pertama kali hadir, ya ngurus bisa datang untuk mampiri. Ya, ada yang di depan. Baik, kedua saudara. Kalau saudara perhatikan, kira-kira 2 atau 3 minggu terakhir ini selalu ada tayangan tentang atau tayangan untuk kita melihat satu gambaran aktivitas sekolah Kristen Rehoboth. Maksudnya apa tayangan ini? Maksudnya adalah supaya kita semua mendoakan sekolah Kristen Rehoboth supaya tetap maju dan melaluinya banyak jiwa yang bisa dimenangkan oleh Tuhan dan juga menghasilkan putra-putri yang setelah lulus mereka boleh melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut yang baik tentunya, dan setelah lulus juga mereka boleh menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada. Kenapa kok sekolah ini sampai sekarang masih ada? Karena kita bisa melihat bagaimana cukup banyak anak-anak Tuhan dari yang bukan Kristen menjadi percaya Tuhan dan mereka melayani Tuhan. Juga selain itu seperti saudara tahu bersama-sama bahwa Gembala sidang sebelumnya adalah Bapak Pendeta Petrus Yantono almarhum. Beliau adalah seorang yang melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Kenapa? Karena dia pernah mengecap pendidikan secara Kristen meskipun hanya selesai di kelas 3. Kan dia sering katakan itu. Kelas 3. Ya, tapi karena ada bibit firman Tuhan yang ditanamkan, setelah umur itu dia jauh dari Tuhan, tapi pada saat Tuhan panggil dia menjadi orang yang percaya Tuhan, dia melayani Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu dia bercita-cita pada saat itu tahun 85 membuka sekolah Kristen di Rehoboth. Dan sekolah Kristen Rehoboth bisa ada oleh sebab cita-cita, keinginan beliau. Oleh sebab itu patut kita doakan. Jadi anak-anak sekolah selain diberikan pengajaran secara ilmu sekuler, mereka juga diberikan firman Tuhan, pengajaran rohani, firman Tuhan disampaikan pada mereka pada setiap hari. Sehingga mereka selesai sekolah, lulus dari SMA, sekolah sini, mereka bukan menjadi seorang yang pintar secara akademik, tapi mereka juga boleh menjadi anak Tuhan. Yang percaya pada Tuhan, selain diselamatkan, mereka boleh melayani Tuhan. Kalau saudara perhatikan, kebetulan tiap kali perjamuan baptisan air kan KU2. Saudara bisa melihat bahwa kalau baptisan air yang barusan lewat ini, yang kemarin ini, itu hampir semua anak-anak dari Flame, T4C dan Flame. Dan kebanyakan mereka ada yang sekolah di sini.
Nah, kita ucap syukur pada Tuhan. Sebab itu perlu kita doakan. Supaya Tuhan sendiri yang memberkati ya pendidikan sekolah Kristen di Rehoboth ini. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan beri bersama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh ada dalam kebaktian ini dan boleh menyelesaikan kebaktian pagi hari ini. Engkau sudah mimpin dari awal, pertengahan sehingga akhirnya. Kami boleh merasakan, kami boleh menikmati kehadiran Allah dalam ibadah ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh mengerti melalui firman Tuhan bahwa siapakah kami ini sebelumnya. Dan setelah kami diselamatkan, apa yang Engkau proses dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh senantiasa penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak. Kami masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami, memberkati kami, baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Mari Tuhan senantiasa ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Sebentar kalau kami berpisah satu dengan yang lain, Engkau hentar kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh anak muda untuk hadir dalam acara The Flame Youth Worship Night yang berkolaborasi dengan Billy Simpson yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, jam 6 malam sampai selesai, di Gereja Rehoboth Dewi Sartika, Gedung F, Lantai 5. Dengan tema Stay Connected, kami rindu membawa anak-anak muda untuk kembali terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Mari bersama kita dukung acara ini, baik melalui doa maupun melalui dorongan yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak muda untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di tengah tekanan hidup, pekerjaan, dan relasi yang semakin kompleks, banyak orang mulai merasa cepat lelah secara emosional, cemas berlebihan,
mengalami kesulitan tidur, bahkan kehilangan semangat. Dalam Pastor Corner bulan November, kita akan mendengarkan sharing dari Pendeta Yohanes Runkat dengan tema kesehatan mental. Pertemuan ini diadakan pada hari Kamis, 6 November 2025, pukul 19 sampai 20.30 melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa